Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن استقى الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah hadirun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh barakah ini kita sekalian masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berbagai macam nikmat besar tadi kita semua diberikan keringanan langkah untuk menuju ke rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas hidup kita yang insya-Allah kita mulai di pagi hari ini, semua yang kita lakukan tersebut dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang telah berjasa dalam mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini, sehingga kita sekalian yang berada di tempat yang mulia ini insya-Allah termasuk bagian daripada umat yang istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita sekalian diwafatkan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Kaum muslimin, para bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permohonan
yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak kita lakukan setiap hari, kecuali meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling utama di antara semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kita diwajibkan untuk mohon hidayah ini. Paling sedikit kita mohonkan kepada Allah sebanyak 17 kali. Wajib kita mohonkan kepada Allah permohonan hidayah ini, yakni dalam surah yang setiap kali kita baca sebagai salah satu rukun daripada rukun salat kita, yakni surah Al-Fatihah, yang mana di dalamnya tersebut, di dalam surah tersebut ada permohonan hidayah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Permohonan ini wajib kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah dalam setiap rakaat dari salat kita. Bahkan kalau kita lakukan salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah yang 12 rakaat jam menjadi salat-salat sunnah, maka permohonan hidayah ini genap kita ucapkan sebanyak 29 kali setiap hari. Ini menunjukkan bahwa hidayah merupakan hal yang sangat mahal, merupakan hal yang harus kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Belum lagi ditambah dengan salat tahajud, kemudian salat duha, salat-salat sunnah yang lain, maka kita akan memohon hidayah ini sangat banyak sekali setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di awal hari ketika kita bangun subuh, maka disunnahkan Rasulullah SAW untuk memohon yang pertama kali adalah hidayah. Ya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Jadi yang ketika kita awali hari kita, maka yang kita mohonkan kepada Allah yang pertama adalah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon taqwa, kemudian memohon afaf, dan memohon al-ghina. 4 permohonan ini yang setiap hari kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama menjelaskan kepada kita bahwa hidayah tersebut ada 3 hal hidayah yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, hidayah yang kita semua, hidayah yang tidak perlu diminta, dia akan datang sendiri untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, baik itu manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka Allah telah memberikan hidayah kepada seluruh jasad kita untuk bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh tubuh kita ini,
semuanya itu adalah ada hidayah Allah di sana. Itu yang disebut hidayah yang pertama, disebutkan para ulama dengan hidayah ammah, hidayah yang bersifat umum, yang itu terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, jin, binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Allah telah meletakkan hidayah kepada seluruh makhluknya untuk melanjutkan hidupannya di dunia ini. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau dalam kitab Ibnu Qayyim, yaitu Badaul Fawaid, beliau menyampaikan, barang siapa yang merenungkan sebagian hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam raya ini, dia akan menyaksikan bahawa tidak ada sembahan yang berhak ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Dan dialah zat yang maha mengetahui urusan yang gaib, yang nampak, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kata beliau, hidayah yang pertama ini yang bersifat umum dan tidak perlu diminta, dia akan Allah kasihkan kepada semua makhluknya, yaitu hidayah am, hidayah yang bersifat umum, sehingga seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini mendapat hidayah untuk menjalani seluruh kehidupannya itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk badan kita yang tidak bisa kita atur, karena semua yang ada dalam jasad kita ini telah diberikan hidayah oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, bahkan binatang yang buas sekalipun yang hidup di padang Sahara, ketika melahirkan anaknya, maka seekor binatang yang buas tersebut tidak akan memangsa anaknya, disebabkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan hidayah ammah, hidayah yang bersifat umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini untuk melanjutkan kehidupannya. Para bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hidayah yang pertama yang hendaknya sama-sama kita ketahui. Hidayah am ini tidak perlu diminta, tapi Allah sudah letakkan hidayah itu kepada semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian hidayah yang kedua, yang ini perlu kita usahakan, perlu kita berusaha untuk meraih dan menggapainya. Dan terkadang hidayah ini ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Itulah hidayah yang kedua yang disebut oleh para ulama dengan hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah al-irsyad wal bayan ini merupakan hidayah yang hendaknya kita sekalian berusaha untuk mendapatkan, untuk menggapai hidayah tersebut dengan sungguh-sungguh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hidayah irsyad wal bayan ini yang bisa memberikannya adalah di antaranya ada 5 ya. Ada 4 yang bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah al-irsyad wal bayan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadaynahu as-sabila wa imma syakiran
إما شاكرا وإما كفورا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang ingkar, ada pula yang kafir. Surah Al-Insan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, berikan hidayah kepada kita, dengan hidayah yaitu hidayah untuk mengikuti kebenaran yang Allah telah perintahkan kepada kita. Namun di antara manusia banyak yang tidak mau mengambil hidayah tersebut. Bahkan mereka ingkar dan menentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang kedua yang bisa memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan ini yang keduanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah al-irsyad wal bayan ini yang kedua yang bisa memberikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dengan sabda-sabda beliau, tuntunan-tuntunan beliau dalam hidup dan kehidupan kita, baik yang menyangkut tuntunan secara pribadi, secara keluarga, masyarakat, dan cara berbangsa dan bernegara. Itu Rasulullah telah menunjuki jalan kepada kita untuk menempuhnya. Jadi yang kedua yang bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita setiap hari membacanya, mentadabburinya, dia akan bisa memberikan hidayah kepada kita manakala kita bersungguh-sungguh untuk membaca, mentadabbur seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan ini hidayah Al-Quran ini bukan tertuju hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Bahkan dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran ini adalah hudal linnas, hidayah bagi semua manusia. Hidayah untuk mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu tidak terbatas kepada orang-orang beriman. Bahkan semua manusia yang berusaha untuk menggali dan mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran, itu akan sesuai dengan ayat-ayat qauliyah Al-Quranul Karim, akan sejalan dengan ayat-ayat qauliyah yang ada di alam semesta ini. Oleh karena Al-Quranul Karim kalau dikaji dengan sungguh-sungguh, siapapun yang mengkajinya, dia akan mendapatkan hidayah kauniyah yang akan bisa mengkaji dari ayat tersebut teori-teori dalam hidup dan kehidupan kita ini. Oleh karena itu Al-Quranul Karim ini bukan hanya hidayah bagi orang beriman dalam mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi orang-orang di luar Islam pun bisa mengkajinya. Tapi dalam Al-Quran juga Allah katakan bahawa Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang beriman, orang muttaqin. Wa Al-Quran hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman yang meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita, maka yang paling utama dan pertama mengkaji Al-Quran ini adalah kita orang-orang yang beriman. Kita jangan kalah oleh orang-orang di luar Islam yang mengkaji Islam dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam hidup di dunia ini. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Al-Quran yang hendaknya kita selesaikan. Yang pertama adalah kewajiban untuk membacanya dengan benar, itu yang pertama. Al-Quran ini sebagai petunjuk, namun hendaknya yang pertama kita harus lakukan adalah Quran tersebut kita baca dengan benar, karena perintah Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang hari ini menurut penelitian Departemen Agama disampaikan oleh seorang ustaz yang meneliti itu, bahwa di Indonesia hari ini yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar kaum muslim itu lebih daripada 80%. Itu artinya kita sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Quran ini sebagai kitab suci kita, sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita, jangankan melangkah kepada tadabbur ke Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan 30 juz misalnya, itu masih jauh. Yang bisa membaca dengan benar, dengan tertil, itu tidak lebih daripada 20%. Ini hal yang sangat menyedihkan. Penelitian yang belum lama diungkapkan oleh seorang ustaz seperti itu, bahwa lebih daripada 80% kaum muslimin belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena kewajiban yang pertama ini semestinya sudah selesai di tingkat dasar, tingkat SD itu paling tidak sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian seterusnya, kalau di negara-negara lain, misalnya adalah satu negara di daerah Afrika, itu orang-orang kalau dia tidak bisa menghafal Quran adalah aib, sehingga anak kecil dari sejak kecil dia dididik untuk menghafal Al-Quran. Dan penduduk negeri yang paling banyak menghafal Quran itu ada di daerah Afrika, disebut dengan daerah Mauritania kalau tidak salah, itu nama negaranya. Bahwa di sejak kecil dia dididik untuk menghafal Al-Quran, sehingga di keluarga tersebut kalau ada yang tidak menghafal Quran itu adalah merupakan suatu aib. Ini hal kebiasaan yang sangat bagus. Dan kita di Indonesia jangankan menghafal Al-Quran 30 juz, membacanya banyak yang belum bisa membaca dengan tertil. Kaum muslimin, para bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca dengan benar, karena orang yang terbaik di antara kaum muslimin ini adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak mungkin kita bisa mengajarkan Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya dengan benar. Dan tidak bisa kita membaca dengan benar tanpa belajar sungguh-sungguh. Dan bahkan hari ini kita banyak mendengar dari kelompok-kelompok pembaca Al-Quran bahwa mereka telah memberikan program dalam hidupnya, bahwa dia berusaha semaksimal mungkin untuk satu hari satu juz, one day one juz. Begitu banyak kita lihat di dalam program-program
untuk bisa berinteraksi dengan Quran dengan lebih intens, maka ada yang memprogramkan dirinya satu hari satu juz untuk membacanya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena kita dituntut untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai zikir harian kita. Tidak ada zikir yang paling utama yang kita dituntut, yang pahala zikir tersebut setiap huruf dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa setiap huruf tersebut nilainya 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling utama yang hendaknya kita biasakan adalah zikir dengan membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, "La aqulu alif lam mim harfan." Aku tidak katakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Manakala kita tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran tiap hari, kita membaca 3 saja huruf alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Al-Quran ini yang merupakan sarana untuk mendapatkan hidayah, al-irsyad wal bayan, maka hendaknya kita berusaha yang pertama adalah membacanya dengan benar, membaca dengan tertib. Tertil maksudnya adalah tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufih, yaitu tertil artinya mentajwidkan bacaan kita, membaguskan bacaan kita, mengerti tajwid, mengerti makharijul huruf, mengerti sifat-sifat huruf. Itu yang disebut dengan tajwid Al-Quran, tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufih, yaitu mengerti di mana harus berhenti ketika membaca Al-Quran. Ini yang disebut dengan tertil, membaca Al-Quran dengan tertil. Para bapak yang mulia-muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidayah yang kita dapatkan dari Al-Quran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang 9, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, sehingga Al-Quran ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah yang disebut dengan hidayah irsyad wal bayan tadi. Jadi pertama kewajiban kita pada Quran adalah membaca dengan benar, kemudian mentadabburkan apa yang kita baca, kemudian kita mengamalkan apa-apa yang ada di dalam petunjuk Al-Quran tersebut. Baru dikatakan orang-orang yang mentadabburkan Al-Quranul Karim. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hidayah yang kedua, yakni hidayah al-irsyad wal bayan. Kemudian yang keempat yang bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan ini sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada menantu beliau Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu beliau. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min khamrin ni'am." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang saja melalui petunjukmu, itu lebih baik daripada unta merah. Kalau kita lihat budaya orang-orang Arab, ya,
unta merah tersebut adalah merupakan kendaraan atau harta benda orang Arab yang paling mahal. Dan itu beliau sabdakan, kalau kita bisa memberikan hidayah, menuntun orang, baik dia dari sebelumnya non-Islam kepada Islam, atau dari orang yang bergelimang dosa, kemudian kita arahkan supaya dia mendapat hidayah, cahaya Islam, maka semua itu adalah merupakan upaya yang sangat utama yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan tadi dalam hadis yang sahih tersebut, bahwa kalau kita bisa memberikan petunjuk, mengajak orang dalam kebaikan, kemudian orang tersebut ikut dan melaksanakan kebaikan yang kita ajakkan tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan dari Allah berupa hamrin ni'am. Ada yang mengatakan hamrin ni'am adalah lebih utama daripada dunia dan isinya. Ada yang mengatakan tadi hamrin ni'am adalah unta merah. Kedua-duanya tentunya tidak bersentangan. Bahwa orang yang bisa menunjuki hidayah Islam dari sebelum dia non-Muslim kepada Islam, ini merupakan hal yang sangat utama. Atau orang-orang yang tadinya terjerumus di dalam kemaksiatan, kemudian diajak untuk menggapai hidayah Allah, menjalankan agama dengan benar, maka itu adalah hal yang sangat utama dalam Islam. Oleh karena itu, dalam hidayah al-irsyad wal bayan ini, yang keempat tadi yang bisa adalah sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka beragama, mendapatkan Islam ini dengan benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hidayah al-irsyad wal bayan. Ada empat yang bisa memberikan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? Sampai jam menjelang suruh. Kira jam berapa? Jam 5. Para bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hidayah yang kedua. Kemudian hidayah yang ketiga yang sangat mahal, yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah yang ketiga ini. Itulah hidayah yang sangat mahal, yakni hidayah at-taufiq wal ilham. Inilah hidayah yang tidak semua orang, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah yang ketiga ini, yakni hidayah at-taufiq wal ilham. Ini adalah merupakan hidayah yang hanya hak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini. Rasulullah SAW pun tidak bisa. Sebagaimana disebutkan ketika itu, bahwa Rasulullah SAW ketika paman beliau Abu Talib, ketika menjelang ajal beliau, karena kita ketahui bahwa Abu Talib ini merupakan salah seorang paman beliau yang sangat berjasa di dalam menjaga beliau. Beliau Abu Talib ini sahabat Rasulullah, paman beliau yang menggantikan mengasuh Rasulullah setelah kakek beliau. Jadi sejak kecil Abu Talib ini mendidik dan menjaga beliau, bahkan sampai beliau menyebarkan Islam pun beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar jasa Abu Talib dalam Islam, dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah SAW ketika paman beliau ini menjelang ajalnya, ketika itu
Abu Talib akan meninggal dunia, maka ketika itu beliau berada di rumahnya, kemudian Abu Jahal dan pembesar Quraisy juga datang ke tempat beliau, ke tempat Abu Talib, karena hal yang sangat luar biasa. Hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika hendak ajal tiba, maka kita hendaknya berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah, at-taufiq wal ilham ini tetap ada dalam diri kita. Karena ini hal yang sangat penting. Sebagaimana ketika tadi Abu Talib menjelang ajal beliau dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy yang menjaga jangan sampai Abu Talib ini mengucapkan kalimat tauhid yang akan meninggalkan agama nenek moyangnya, sehingga terus didampingi oleh pembesar Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang lainnya. Ketika menjelang ajal Abu Talib, maka beliau mendatangi rumah paman beliau, dan ketika beliau masuk ke rumah paman beliau Abu Talib, beliau mendapatkan Abu Jahal dan Abu Lahab dan pembesar Quraisy yang lain berada di sini. Dan beliau menginginkan supaya Abu Talib ini mendapatkan hidayah, at-taufiq wal ilham ini. Sehingga ketika itu beliau menginginkan bahwa pamannya supaya mengucapkan kalimat tauhid untuk bisa membela beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau bersabda kepada Abu Talib, beliau katakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatun ashhadu laka 'indallah." Hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang akan menjadi saksi nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijawabkan oleh Rasulullah kepada paman beliau karena keinginan yang sangat kuat untuk bisa memberikan hidayah, at-taufiq wal ilham ini kepada paman beliau Abu Talib. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tadi, maka disambut pula oleh kalimat atau ucapan dari pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, yang mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu millata abikum?" Hai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ini terus antara kebenaran dan kebatilan beradu di tempat itu. Rasulullah mengajak Abu Talib supaya mendapatkan hidayah, at-taufiq wal ilham, sementara pembesar-pembesar Quraisy ketika itu mengajak supaya tetap berada dalam kegelapan, dalam kekafiran. Ini terjadi, Rasulullah ucapkan kalimat tersebut, dijawab lagi oleh orang pembesar Quraisy tersebut, maka terakhir Abu Talib mengucapkan di hadapan baginda Rasulullah SAW dengan ucapan, "Aku tetap berada di agama nenek moyangku." Kemudian dia meninggal. Inilah kesedihan yang luar biasa yang dialami baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak bisa menuntun beliau Abu Talib untuk mendapatkan hidayah, at-taufiq wal ilham ini. Hal yang sangat mahal, yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sangat menyesal dan sangat sedih dengan keadaan bahwa paman beliau yang sangat beliau cintai tersebut tidak bisa menuntun beliau untuk mendapatkan hidayah, at-taufiq wal ilham. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur karena sedihnya beliau, maka beliau menegur Rasulullah SAW dalam Al-Quran Al-Karim surah Qasas ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan teguran dalam surah Al-Qasas 56 ini. Allah berfirman, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat berikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk taufik wal ilham, yaitu petunjuk untuk mendapatkan hidayah dari kekafiran kepada Islam. Dan inilah hal yang sangat mahal, yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta baginda Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq wal ilham ini. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taufik, jadi hidayah taufik ini adalah pasti dia akan bergandengan dengan iman. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah at-taufiq wal ilham ini kecuali dia bersama dengan iman. Oleh karena itu, kalau tadi hidayah al-irsyad wal bayan, semua manusia bisa mendapatkannya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Semua manusia, baik yang mukmin maupun kafir, bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi hidayah at-taufiq wal ilham ini dia bergandengan dengan iman. Hingga Allah berfirman dalam surah Al-An'am 125, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillah ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima agama yang mulia ini. Itulah hidayah at-taufiq wal ilham. Kemudian yang ketiga adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Itulah sebagai sarana atau sebab untuk mendapatkan hidayah taufik wal ilham. Kalau seorang yang meneliti Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mendapatkan berbagai macam kebenaran yang sesuai dengan ayat-ayat kauniyah, ya, alam semesta yang ada yang kita lihat di kehidupan kita ini, kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah at-taufik wal ilham dengan sebab dia meneliti Al-Quran, meneliti sunnah Rasulullah SAW, maka dikatakan oleh para ulama, hidayah al-irsyad wal bayan adalah satu jalan untuk mendapatkan hidayah at-taufiq wal ilham. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah ini sangat mahal yang semua orang menginginkannya, baik hidayah am yang tidak perlu kita usahakan, Allah langsung memberikan kepada kita, yakni seluruh tubuh kita ini butuh hidayah dari Allah, sehingga dia bisa menjalankan seluruh kewajiban yang ada dalam tubuh ini sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan adalah hidayah yang sangat kita dituntut orang Islam untuk mengkaji, meneliti Al-Quranul Karim dan Sunnah untuk mendapatkannya. Kemudian hidayah at-taufiq wal ilham merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yang hatta Rasulullah sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq wal ilham ini. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah yang pertama adalah berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab mendapatkan hidayah, baik hidayah irsyad wal bayan atau hidayah taufiq wal ilham, adalah mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita menginginkan hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufiq wal ilham,
maka hendaknya kita mengikuti bagaimana beragamanya Rasulullah, bagaimana beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayah at-taufiq, hidayah al-irsyad wal bayan dan taufiq wal ilham, ini adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah mengikuti bimbingan para ulama, yang tentunya ulama-ulama yang kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah untuk mendapatkan hidayah, baik hidayah taufik wal ilham atau hidayah al-irsyad wal bayan, adalah dengan banyak mentadabbur Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, yang mana Allah sebutkan dalam ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari kebenaran, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Inilah ayat yang hendaknya kita harus tadabbur, yang hendaknya kita jalani dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa mentadabbur Al-Quran adalah jalan untuk mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian di antara penghalang hidayah yang pertama adalah kibar, sombong. Ini yang paling utama. Yang menghalangi hidayah Allah adalah kesombongan yang ada dalam diri kita, yang tidak mau menerima kebenaran. Karena sombong disebutkan oleh Nabi adalah al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Inilah sombong, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Kemudian yang kedua, penyebab penghalang hidayah adalah fanatik buta kepada kebiasaan, adat istiadat sehari-hari yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Ini yang menyebabkan hidayah tidak masuk, ya, karena tadi taklid buta terhadap kebiasaan-kebiasaan lama. Kemudian penyebab terhalangnya hidayah yang selanjutnya adalah berkiblat kepada kebanyakan orang, bukan berkiblat kepada kebenaran. Ini banyak terjadi, ya, karena banyak pengikut, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang kepada orang yang banyak pengikut tersebut, tanpa melihat apakah ajaran yang diajarkan benar atau tidak. Dan hari ini kita banyak melihat kelompok-kelompok tertentu yang punya jamaah yang banyak, yang tentunya sangat jauh dari kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak kita melihat hari ini ada yang berpakaian seperti pakaian yang di luar Islam, ya. Kepala pecinya yang panjang itu katanya wajib. Kalau pakai peci hitam seperti ini haram hukumnya. Itu saya lihat tuh, peci panjang sekali. Dan dia katakan bahwa umrah itu bukan ke Mekah Madinah, bukan ke Mekah, tapi itu ke Eropa. Ini ajaran-ajaran yang perlu sangat kita waspadai. Itu pengikutnya bukan sedikit, banyak sekali. Oleh karena itu, penyebab daripada terhalangnya hidayah karena tadi dia berkiblat kepada kebanyakan orang, bukan berkiblat kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para bapak ibu yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu sebab-sebab yang hendaknya sama-sama kita harus waspadai. Jangan sampai hidayah yang mulia ini tidak kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tentunya bermanfaat bagi yang menyampaikannya, dan insyaAllah bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala,
kalau salah dari diri saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita pada subuh yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita sekalian selalu tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.